andalkan untuk meneguhkan kami berjalan di bumi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkaryalah Engkau Roh Kudus di setiap hati dan pikiran kami semua yang hadir pada saat ini. Karena kenaikan-Mu kami bangga memilikimu Bapa yang baik dalam nama Yesus Kristus. Roh-Mu yang kudus akan menuntun jalan-jalan hidup kami. Oleh sebab itu, kuasai setiap hati dan pikiran kami. Urapi setiap hati dan pikiran kami Bapa, supaya setiap hati dan pikiran kami berjalan dengan visi-misi Tuhan di dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Mu akan terus ada dalam kami jika kami sungguh-sungguh bersekutu dengan-Mu di setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami saat ini akan mendengarkan isi hati-Mu. Kami percaya isi hati-Mu bukan hanya sekedar lewat saja atau kami dengarkan saja, tetapi kami percaya akan menggugah, akan ada gebrakan yang baru yang akan Kau kerjakan lewat kenaikan-Mu ini. Semua kami tanpa terkecuali, tidak ada yang terlewati, karena kami sudah menyembah-Mu, sudah memuliakan nama-Mu, sudah memuji-muji kebesaran-Mu, karena kami sangat sadar hidup mati kami ada di tangan-Mu. Kami hanya debu tanah yang tidak berharga, tapi Yesus angkat kami menjadi anak pewaris nanti Bapa. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan hati dan jiwa kami tetap terhubung, terkonek kepadamu, supaya hidup kami ini hidup yang menyenangkan, hidup yang layak di hadapan-Mu, hidup yang layak menjadi anak-Mu. Orang-orang akan sebut kami anak-anak Kristus yang hidup. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Berbicaralah Engkau saat ini. Kami siap mendengarkan, telinga, hati dan jiwa kami. Kami akan persiapkan hanya untuk kebenaran firman-Mu, karena kebenaran firman-Mu yang akan menghidupkan kami kembali, mencas kami kembali untuk senantiasa berpengharapan hanya kepada-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Jika ada intimidasi iblis ingin menghancurkan kami, orang-orang sekeliling kami siapapun menghina kami, tidak akan kami terjatuh. Dan orang-orang sekeliling kami memuji kami tidak tersanjung, karena hanya Yesuslah yang menjadi pengharapan dan kekasih jiwa kami. Engkau yang termulia, Engkau yang layak ditinggikan. Di dalam nama Kristus Yesus kami mengucap syukur di hadapan-Mu saat ini. Haleluya Bapa, haleluya. Amin. Saya persilakan dulu, selalu saya serahkan kepada hamba Kamu melayani. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita, itu Tuhan Yesus Kristus. Dia telah membuktikan kasih-Nya bagi kita, sudah menebus, memelihara hidup kita, sehingga pagi ini kita masih menikmati keadaan yang baik-baik saja, dapat sehat, dapat kuat, dan lebih lagi kita dapat mencari Tuhan. Itu karena pekerjaan yang luar biasa yang masih dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Amin. Kita bersyukur di hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah 40 hari Dia menampakkan diri, saatnya Dia kembali lagi. Amin. Dia kembali lagi untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita semuanya. Amin, amin. Di mana itu tempat kita di akhir? Di mana? Yerusalem baru, bukan di sorga. Memang Yerusalem baru itu dibuat di sorga. Yesus kembali ke sorga untuk membuat rumah bagi kita, namanya Yerusalem baru. Dan Yerusalem baru itu akan turun kemana? Ke langit baru dan bumi baru. Nah, itulah sorga kita nantinya. Dan sebelum kita menikmati, kita menerima sorga yang baru itu, Tuhan harus mempersiapkan diri kita supaya kita bisa masuk ke sana. Amin. Puji Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam
Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita akan membacanya dari ayat 1 sampai 5 saja. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 5. Apakah semua sudah menemukan? Amin. Sudah, kita akan baca bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, yang orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Amin. Puji Tuhan. Di mana ya? Sebelum hari Pentakosta itu ya dirayakan ya. 10 hari yang lalu mereka ya mendengar pesan daripada Tuhan bahwa mereka jangan meninggalkan Yerusalem. Jangan meninggalkan ya. Karena aku akan pergi ke sorga, tapi kamu tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Kamu akan diperlengkapi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu yang terjadi. Ketika mereka sudah bertemu dengan Tuhan Yesus selama 40 hari, waktunya ada perpisahan. Di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan. Itulah tubuh jasmani kita. Tubuh jasmani kita itu ada batas umurnya, ada batas masanya, ada pertemuan, ada perpisahan. Itu terjadi. Tuhan Yesus tidak bisa tinggal selama-lamanya di bumi ini. Dia harus kembali lagi ke sorga. Namun ada kabar baiknya, walau Tuhan Yesus ya, kembali ke sorga, tetapi ada pribadi Allah yang turun ke dalam dunia, yaitu Roh Kudus. Amin. Itu yang dijanjikan, ya. Supaya mereka jangan apa? Jangan bersedih, ya. Kalau ditinggalkan jangan bersedih, karena itu harus diperlengkapi dengan janji. Ya. Kamu harus menerima janji. Kenapa? Karena pribadi yang kamu akan terima lebih hebat daripada pribadi Yesus. Karena Yesus itu hanya bersifat jasmani, terbatas. Ya. Terbatas oleh ruang dan waktu. Terbatas. Ya. Ketika selama 30 tahun lebih, ya, Yesus terbatas. Tidak bisa menembus tembok. Tidak bisa menembus tembok. Tidak bisa tiba-tiba cepat. Tiba-tiba dari kota A ke B, tiba-tiba langsung menghilang, langsung ada di tempat. Tapi dicatat juga kehebatan Tuhan Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Namun tetap terbatas. Apa terbatasnya? Dia tetap berjalan. Dia tidak terbang. Dia tetap berjalan. Itulah tubuh jasmani Yesus. Walaupun ada kehebatan-kehebatannya, namun ya, dia juga terikat dengan tubuh jasmani, dia terikat dengan tubuh jasmani, sehingga dia juga manusia 100%. Itu yang dialami oleh Yesus. Namun nanti ketika aku pergi, kamu akan berjumpa, kamu akan selalu disertai dengan pribadi Allah yang tidak terbatas, yaitu Roh Kudus. Itu terjadi. Roh Kudus itu
bukan sekedar di dalam perjanjian lama, bukan sekedar tinggal, namun Roh Kudus itu akan tinggal, Dia masuk dalam hidup kita. Amin. Itu kabar baiknya. Itu kabar baik. Itu yang akan menemani kita, menyertai kita selama-lamanya. Makanya dibilang, ya, Dia itu imam. Dia itu ada di dalam hidup kita. Amin. Kalau Yesus tidak bisa ada di dalam hidup kita karena Dia bersifat jasmani. Tapi Roh Kudus juga adalah pribadi Yesus. Dia bisa ada di dalam hidup kita, menemani. Itu terjadi. Kenapa? Karena Roh Kudus itu mengubah kita dari dalam. Amin. Itu terjadi. Roh Kudus itu merubah, bahkan bisa melihat kedalaman hati kita, apa yang kurang beres. Apa yang kurang beres? Kenapa? Karena kecenderungan hati kita ini licik. Ya, licik sekali. Hari ini kita bilang iya, hari ini kita bisa menangis, Tuhan ampuni aku. Nanti pulang dari gereja beda lagi. Siapa yang bisa mengetahui? Roh Kudus yang bisa mengetahui. Dia akan singkapkan semua kekurangan-kekurangan yang ada di dalam hidup kita. Amin. Itu terjadi. Sama seperti Yesus. Yesus menyingkapkan segala dosa-dosa yang ada pada orang-orang Israel, terutama para muridnya. Begitu juga Roh Kudus yang ada dalam hidup kita yang sudah tinggal hari ini, Dia mau menyingkapkan segala sesuatu yang tidak beres di dalam hidup kita. Amin. Yang keras, yang licik, Dia akan singkapkan segala sesuatu. Itu yang terjadi. Roh Kudus dapat mengingatkan kepada kita. Kadang karena kita itu kelemahannya mudah sekali lupa. Mudah sekali lupa. Itu kelemahan manusia. Jasmani, tetapi ada yang menolong, yaitu Roh Kudus yang menolong kita, yang memampukan kita. Karena itu, ya, itulah yang harus diterima oleh siapa? Oleh para murid. Karena berita untuk menerima Roh Kudus itu terutama diberitakan kepada para murid dahulu. Itu terjadi. Para murid, ya, harus menerima janji. Kenapa? Karena, ya, mereka mengalami peristiwa yang sangat mengerikan. Kenapa? Karena selama 40 hari walaupun mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, kebanyakan mereka masih sembunyi. Masih sembunyi. Berarti mereka masih takut walaupun mereka berbahagia, bersukacita karena mereka dapat bertemu kembali lagi Yesus yang telah bangkit dari kematian. Tapi mereka tetap bersembunyi, diam di rumah-rumah. Sehingga ketika mereka mengunci pintu itu, maka apa? Maka Yesus datang ke dalam rumah itu. Itu terjadi. Itu kelemahan mereka. Walaupun mereka ada sukacita yang besar, namun tidak bisa dipungkiri ada ketakutan yang besar dalam hidup mereka. Kenapa? Karena semenjak Yesus mati di atas kayu salib, disitulah mereka makin lebih ganas lagi. Mereka lebih ganas lagi akan menangkap, ya, para murid-muridnya yang memberitakan tentang Yesus. Itu yang terjadi. Karena itu, ya, Tuhan Yesus, ya, siap kembali ke sorga supaya apa? Supaya para muridnya mendapat yang lebih baik. Itu tujuannya. Kenapa Tuhan Yesus harus naik ke sorga? Supaya muridnya menerima jauh lebih baik daripada selama ini mereka mengikuti Yesus. Itu terjadi. Ketika mereka mengikuti Yesus, ada banyak keterbatasan. Itu yang terjadi. Tetapi ketika mereka mulai dipenuhi oleh janji itu, maka perubahan itu terjadi.
perubahan itu terjadi. Kenapa? Kalau Roh Kudus turun ke atas mereka, maka mereka menerima kuasa. Menerima kuasa. Ketika mereka 9 hari menantikan janji Tuhan itu, bukannya mudah 9 hari. Betul? 9 hari kok gak dapat janji Tuhan itu. Tetapi di hari ke-10 mereka mendapatkan. Dan apa yang terjadi? Di hari ke-10 maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ketika kepenuhan itu terjadi, maka seperti kalau kita punya gelas. Kalau kita isi dengan air, maka apa? Maka penuhlah gelas itu dengan air. Itu terjadi. Di dalam gelas itu maka dipenuhi dengan air, alias dikuasai oleh air. Itu yang terjadi. Maka apa? Maka ketika terjadi pemenuhan, maka apa? Di dalam hidup kita, maka Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Karena apa? Karena kita yang mengizinkannya. Kenapa? Karena yang kita meminta untuk dipenuhi. Karena murid-murid yang meminta janji Tuhan, Tuhan tolong saya, penuhi saya dengan kuasa. Maka cara terbaik yaitu ketika lidah-lidah api berterbangan masuk ke dalam rumah itu, maka mulai mereka penuh dengan Roh Kudus. Maka di dalam hidup mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Berarti mereka dikuasai dengan Roh Kudus. Orang yang dikuasai pasti menerima kuasa. Karena kuasa itu dipergunakan untuk melakukan segala sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Itu terjadi. Kuasa dipakai untuk melakukan segala sesuatu yang selama ini sulit kita lakukan, itu bisa kita lakukan. Itulah yang dilakukan oleh para muridnya. Para muridnya sedang ketakutan, tidak berani melakukan apa yang ditugaskan oleh Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Kisah Para Rasul pertama ayat 8 dikatakan, ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu diberi kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk apa? Memberitakan. Kuasa untuk menjadi saksi. Kuasa untuk menjadi saksi. Selama ini mereka sedang ketakutan. Mereka tak berani menyaksikan apa yang sudah mereka lihat sendiri selama 3 tahun setengah. Mereka tak berani memberitakan tentang Yesus. Mereka tak berani. Karena itu mereka butuh apa? Butuh kuasa. Kuasa itu hadir ketika apa? Ketika Roh Kudus memenuhi seluruh hidup kita, yaitu terutama di dalam hidup kita. Dia penuhi hati kita dengan Roh Kudus. Sehingga tanda orang yang penuhkan apa? Bahasa lidah. Dan bahasa lidah yang disampaikan, itu tidak pernah mereka kuasai, tidak pernah mereka mengerti, tidak bisa mereka katakan bahasa lain itu. Dan itu terbukti ketika di hari Pantekosta ada 15 bangsa yang datang ke Yerusalem untuk merayakan perayaan. Ada 15 bangsa yang datang. Mari kita baca. Saya akan baca mulai dari ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?
Bagaimanakah mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita, ya. Yaitu kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang di Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Ada 15 bangsa. Ini orang-orang Israel yang merantau ke bangsa-bangsa. 15. Mereka datang untuk merayakan hari Paskah. Apa yang terjadi? Mereka mendengar para murid yang 120 orang itu berbahasa-bahasa lidah. Dan bahasa lidah yang dipakai apa? Bahasa lidah yang bisa dimengerti oleh siapa? Oleh pendatang-pendatang tadi. Itu yang terjadi. Berarti apa? Bahasa lidah yang disampaikan oleh para murid ini untuk apa? Untuk bersaksi. Pada waktu mereka kepenuhan, pada waktu mereka sedang berdoa, tiba-tiba mereka menyampaikan bahasa-bahasa yang berbeda. Dan bahasa-bahasa yang mereka sampaikan itu didengar, walaupun itu mereka ada di dalam rumah. Ternyata apa? Pasti suara yang mereka sampaikan pasti apa? Pasti suaranya besar, betul? Karena posisi mereka di rumah. Kenapa orang-orang yang di luar bisa mendengar? Keras berarti, suara yang keluar dari mulut mereka keras, volumenya besar, sehingga terdengar dan bahasa-bahasa itu dimengerti. Itu namanya jadi saksi. Walaupun mereka duduk, tapi mereka bisa jadi saksi. Itu yang terjadi. Itu hebatnya pekerjaan kuasa Roh Kudus. Sebenarnya mereka nggak bisa bahasa itu, tetapi Roh Kudus pakai mulut mereka untuk menyampaikan perkataan-perkataan yang bisa menjadi saksi. Padahal mereka itu sedang takut. Itu terjadi. Itulah hebatnya kuasa Roh Kudus. Mereka sedang takut, tiba-tiba mulut mereka menyampaikan sendiri. Seharusnya apa? Seharusnya ketika mereka sadar sudah selesai Roh Kudus memenuhi hidup mereka, seharusnya apa? Seharusnya, mati aku. Ngaku aku ngomong itu mati aku. Seharusnya seperti itu kan? Nah, selesai sudah hidupku. Malah apa yang terjadi? Ketika mereka sudah selesai, malah apa? Malah tampillah Petrus menyampaikan firman Tuhan. Maka terjadilah sesuatu yang besar. Petrus diberi kuasa, sehingga kuasa itu membuat Petrus jadi berani memberitakan firman Tuhan. Alias jadi saksi. Dia menceritakan pengalaman. Pengalaman bersama dengan Yesus. Siapakah Yesus itu sendiri? Itu yang terjadi. Tujuan. Kenapa kita dipenuhkan Roh Kudus? Kenapa? Supaya kita jadi saksi, baik dalam berbahasa-bahasa lidah maupun pada waktu kita sudah berhenti berbahasa lidah. Itu terjadi. Kenapa? Karena Yesus tahu para murid-muridnya ini sudah sangat ketakutan, tidak mampu bisa jadi saksi. Para muridnya itu tidak mampu bisa jadi saksi, tidak mampu. Karena itu Tuhan tahu keperluan para murid. Tuhan tahu keperluan para murid. Tuhan Yesus tahu sudah 3,5 tahun mereka banyak mendapat firman. Sudah banyak mereka dapat firman. Sudah banyak mereka bisa melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan suruh banyak mereka sudah bisa lakukan. Namun apa? Namun pada peristiwa itu, peristiwa genting terjadi karena dimulai dari kematian Yesus. Maka orang-orang Farisi ahli Taurat makin berani untuk melakukan
rasanya. Itu menjadi, maka murid-muridnya harus dipenuhkan Roh Kudus karena tidak ada jalan lain. Kalau mereka pengen diberi kuasa yang lebih besar lagi, mereka harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Itu terjadi. Roh Kudus memampukan para murid untuk apa? Untuk dapat bersaksi pada waktu berbahasa lidah maupun tidak. Itu perubahan. Perubahan yang terjadi bagi para murid. Nah, sekarang bagaimana dengan orang-orang yang bukan murid? Apakah janji Tuhan itu hanya berlaku untuk para murid? Apakah janji Tuhan untuk dipenuhkan Roh Kudus itu hanya berlaku bagi para murid? Tentu tidak. Tentu tidak. Itu terjadi. Kita dapat melihat kesaksian yaitu seorang yang bernama Cornelius. Dia seorang perwira. Orang ini belum percaya Yesus. Belum percaya Yesus, tapi bayinya minta ampun, dermawannya minta ampun, suka berdoa. Walaupun sebenarnya harusnya Cornelius ini harusnya penyembah berhala karena dia orang Roma. Namun apa? Namun mereka, Cornelius ketika ditugaskan di Israel, dia akhirnya percaya kepada Allah Israel, yaitu Yahweh. Dia melakukan kebenaran firman Tuhan walaupun dia belum percaya Yesus. Namun apa? Yesus mengerti. Yesus tidak mau orang yang baik ini hanya sampai baiknya begitu saja. Yesus mau dia makin bertumbuh di dalam Tuhan. Makanya dia harus kenal Yesus. Makanya ditugaskan siapa? Ditugaskan Petrus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya dia percaya kepada Yesus. Akhirnya apa? Ketika dia berjumpa dengan Petrus, maka Cornelius dan keluarganya percaya kepada Yesus. Dan ketika mereka percaya kepada Yesus, apa yang terjadi? Maka ketika mereka percaya kepada Yesus, maka seisi rumahnya, maka mereka menerima Roh Kudus. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43. Saya akan membacanya. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa dan karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Ternyata apa? Ternyata kepenuhan Roh Kudus juga berlaku bagi mereka yang bukan murid. Itu yang terjadi. Baru percaya, tiba-tiba dipenuhkan oleh Roh Kudus. Itu terjadi. Itulah hebatnya kuasa Roh Kudus. Supaya apa? Supaya mereka makin lebih bertumbuh lagi di dalam Tuhan. Apa itu yang terjadi? Saya akan baca selanjutnya. Sebab mereka yang mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah aku mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal berapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Amen. Maka apa? Ketika mereka mengalami kebenaran Roh Kudus itu yang menggerakkan mereka, yang menggerakkan Petrus supaya apa? Supaya mereka dibaptis. Karena apa? Tanda orang bertobat adalah dibaptis. Berarti apa? Ketika Roh Kudus bekerja memenuhi orang-orang yang baru tadi percaya Yesus, maka Roh Kudus menuntut supaya orang-orang itu bertobat. Amen. Itu
Dan tanda pertobatan pertama adalah dibaptis. Itu yang dimau oleh Roh Kudus. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Maka ya, hati mereka berkobar-kobar, semangat mereka berkobar-kobar supaya apa? Supaya Petrus jangan pergi kemana-mana. Berapa hari tinggal itu supaya apa? Supaya setiap hari Petrus menyampaikan firman Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika Roh Kudus memenuhi kita, maka semangat kita, kerinduan kita hanya pengen dekat sama Tuhan. Amin. Itu terjadi. Itu yang berlaku yang bukan murid. Yang bukan murid ketika dipenuhkan, maka kerinduan, semangat mereka, cinta mereka mula-mula setiap hari pengen berjumpa dengan Yesus. Amin. Makanya apa? Di Kisah Para Rasul, orang-orang yang baru menerima Roh Kudus, apa yang mereka lakukan? Bahkan sehari mereka bisa berkumpul bersama-sama. Untuk apa? Untuk berdoa bersama-sama, untuk memecahkan roti bersama-sama, beribadah bersama-sama. Baik itu beribadah di bait Allah, di sinagoge, baik itu beribadah di mana rumah mereka masing-masing. Sehari mereka bisa berkumpul bersama-sama 5 kali dalam sehari. Bayangkan itu. Kalau bukan Roh Kudus tadi yang memenuhi mereka, nggak mungkin. Kenapa? Karena mereka berkata, aku kan sibuk, banyak pekerjaan, aku ini harus ini, aku harus ini. Seperti undangan apa? Undangan Yesus kepada orang-orang, nggak bisa, aku sibuk. Aku punya ladang, aku punya ternak, aku harus mengawinkan anakku. Tetapi ketika mereka dipenuhkan Roh Kudus, berubah mereka. Padahal mereka baru percaya loh. Baru percaya, tiba-tiba berubah mereka. Berapi-api di dalam Tuhan tanpa diajari. Padahal apa? Padahal di zaman itu kalau mereka bertemu dengan Tuhan harus seminggu sekali. Cuma seminggu sekali. Tiba-tiba gerakan Roh Kudus ya bekerja di dalam hidup mereka. Mereka tidak puas datang sama Tuhan seminggu sekali. Roh Kudus yang menguasai mereka, Roh Kudus yang menggerakkan mereka, Roh Kudus yang membuat mereka maju. Itu terjadi. Daging kita ini, aduh, pengennya nanti dulu. Itu terjadi. Pengennya istirahat dulu cukup seminggu sekali. Tetapi ketika mereka menerima kepenuhan, berarti mereka menerima kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk mengalahkan apa? Kedagingan mereka, yaitu mengalahkan kemalasan mereka. Yang mereka dulu malas untuk beribadah, akhirnya jadi rajin. Itu terjadi. Mengalahkan apa? Mengalahkan logika mereka. Logika mereka berkata, Allah, tiap hari ke gereja, cukup seminggu sekali. Maka logika itu dikalahkan. Enggak, saya tidak boleh tunduk sama daging saya, namun saya tunduk kepada Roh Kudus. Saya tidak mau tunduk kepada logika saya harus tunduk kepada Roh Kudus. Saya tidak mau tunduk kepada perasaanku. Perasaan selalu dibawa-bawa perasaan. Rasa-rasanya rugi. Tiap hari aku datang ke gereja, rasa-rasanya capek. Banyak kesibukan, harus ini, harus itu, harus ini. Ya, sudah bekerja, lebih baik pulang istirahat. Ya. Itu terjadi. Lebih baik kalau malam ngapain ke gereja, lebih baik ke rumah makan. Ya, ke bioskop, nonton bioskop. Itu yang dirasa-rasa. Lebih baik ke mall, jalan-jalan, istirahat, jalan-jalan ke mall, lihat barang-barang bagus. Walaupun nggak lihat, yang penting cuci mata. Itu yang dirasa-rasa. Atau apa? Nonton sinetron. Wah, perasaanku dipuaskan kalau nonton sinetron. Sehingga apa? Ibu-ibu ya, pemudi nonton sinetron sampai nangis-nangis.
perasaannya dipenuhkan. Dipenuhkan dengan tangis, air mata terseduh-seduh, terharu. Oh, bagus nih yang cerita ini. Itu terjadi. Bukan hanya ibu-ibu, saya juga kalau nonton itu udah pasti juga nangis, tersentuh. Itu terjadi. Saya laki-laki, dari saya juga tidak malu untuk menangis. Sehingga istri saya kalau lihat saya nangis, ya cuma nonton kayak itu aja bisa nangis. Itu terjadi. Itu kalau kita pakai perasaan, membuat kita tersentuh, membuat kita menangis. Bagus sekali film. Itu terjadi. Kalau cowok-cowok kalau nonton perang, perasaannya jadi berapi-api. Kunci dia, matikan dia. Itu yang terjadi. Maka apa? Maka ketika kehadiran Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka perasaan, logika kita, daging kita bisa ditundukkan oleh Roh Kudus. Bisa ditundukkan oleh Roh Kudus. Makanya apa? Makanya orang-orang yang baru bertobat percaya Yesus, maka mereka apa yang mereka lakukan? Mereka memberi diri mereka untuk menjadi murid. Itu terjadi. Kenapa? Roh Kudus yang memenuhi hidup mereka. Maka setiap hari mereka datang sama Tuhan. Itu terjadi. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus membangun orang-orang, yaitu para murid. Tapi Roh Kudus juga membangun orang-orang yang bukan murid, yang baru percaya, belum mau menjadi murid. Roh Kudus juga memenuhi hidup mereka. Supaya apa? Supaya dua-duanya bisa diubahkan oleh Tuhan. Amin. Karena pekerjaan Roh Kudus bukan hanya untuk para murid, tapi juga bukan para murid juga. Kenapa? Roh Kudus bukan hanya sayang kepada para murid, tetapi juga sayang kepada orang-orang yang bukan murid. Pertama apa? Roh Kudus juga sayang kepada orang-orang berdosa melalui kesaksian yang kita sampaikan, pemberitaan firman Tuhan, biar semua orang bisa percaya kepada Yesus. Ingat, tugas kita hanya menyampaikan. Kita tidak bisa mengubah orang untuk jadi percaya, tapi kuasa yang diberikan Roh Kudus melalui perkataan tadi, perkataan yang berkuasa. Ingat, kalau orang lain percaya, itu bukan karena kuasa saya, itu karena kuasa Roh Kudus. Sebenarnya saya ini penakut, sebenarnya saya ini pemalas, sebenarnya saya ini tidak mau orang jahat mau bertobat. Betul? Orang jahat kok bertobat? Sebenarnya kita nggak mau. Itulah sifat dosa kita seperti itu. Kita nggak mau orang jahat bertobat. Kita ini orang yang pemalas, untuk nyampe. Kita ini orang yang penakut. Kita ini orang yang tidak rajin. Itulah kehidupan kita. Namun apa? Namun Tuhan Yesus tahu keperluan kita. Roh Kudus tahu keperluan kita. Keperluan kita untuk apa? Untuk kita dapat kuasa. Dan kuasa yang diberikan melalui apa? Melalui kepenuhan Roh Kudus. Itu yang terjadi. Yang sudah para murid tadi sudah penuh dengan firman. Satu yang mereka belum penuh, yaitu penuh dengan Roh Kudus. Sedangkan orang yang baru bertobat sudah menerima kepenuhan Roh Kudus. Namun apa? Ada yang kurang. Apa itu? Yaitu yang kurang, mereka belum penuh dengan firman. Makanya setiap hari mereka diajarkan firman Tuhan. Setiap hari mereka berkumpul bersama-sama, mendengar firman Tuhan, mengupas tentang firman Tuhan. Itu yang terjadi. Yang Tuhan mau dua-duanya dipenuhkan. Penuh dengan firman, penuh dengan Roh Kudus. Makanya aneh kalau ada orang sudah berbahasa-bahasa, namun mereka tidak mau baca Alkitab, nggak mau beribadah. Itu aneh. Itu roh aneh itu namanya. Itu terjadi. Pekerjaan Roh Kudus pasti ketika memenuhi hidup kita, pasti membuat kita berapi-api untuk kita penuh dengan firman Tuhan. Caranya gimana? Supaya kita penuh dengan firman Tuhan, beribadah. Caranya gimana? Baca Alkitab, merenungkan. Itu yang terjadi. Itu dilakukan konsisten setiap hari.
Gak pernah ada kata libur. Gak pernah ada kata libur. Walaupun tanggal merah, aku tidak pernah libur baca Alkitab. Amin, amin. Itu yang terjadi. Itu hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Sedangkan para muridnya dia bisa, padahal belum dicurahkan Roh Kudus. Karena itu mereka ikut murid, sehingga mereka ya, bisa penuh dengan firman. Tetapi satu kekurangan mereka, mereka belum penuh dengan Roh Kudus. Makanya apa? Ketika duanya itu menjadi satu, maka itu menjadi kebangkitan yang luar biasa. Ini yang dibutuhkan gereja. Kalau gereja mau bangkit, harus dipenuhkan dengan dua hal itu, firman dan Roh Kudus. Tidak ada jalan singkat. Tidak ada jalan singkat. Kalau kita dipenuhkan Roh Kudus bisa dalam hitungan hari bisa. Tapi orang yang mau penuh dengan firman Tuhan nggak bisa dihitung dengan hari. Amin. Apakah kita bisa baca Alkitab dalam satu hari habis? Itu terjadi. Itu baru baca, belum lagi mengerti dan memahaminya. Kenapa? Karena untuk mengerti memahaminya selalu ada yang baru, rahasia-rahasia baru yang akan disingkapkan bagi kita. Itu yang terjadi. Makanya dua hal ini tidak bisa diabaikan. Kalau mau terjadi reformasi, kebangkitan, revival, kalau mau terjadi kebangkitan yang luar biasa, kita harus penuh dengan firman dan penuh dengan Roh Kudus. Kalau tidak kita pincang, kita hanya menggunakan satu kaki untuk berjalan. Akan berat. Itu terjadi. Kalau kita dua-duanya penuh firman dan Roh Kudus, maka kita punya kedua kaki. Amin. Yang bisa berlari, satu kaki nggak bisa berlari. Kedua kaki kalau berlari cepat minta. Itu yang Tuhan tawarkan bagi kita. Tuhan tahu keperluan terbaik bagi kita apa? Dua, harus ditemukan firman dan ditemukan dengan Roh Kudus. Itu terjadi. Karena itu Tuhan tawarkan janji itu. Mintalah kepada janji itu. Minta terus, setiap hari minta, setiap hari minta, setiap hari minta. Hari ini misalnya nggak dapat, besok minta terus, supaya kita dipenuhi dengan firman dan dipenuhi dengan Kudus. Puji Tuhan, demikianlah ya, kebenaran firman Tuhan hari ini. Ya, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita saatnya meminta janji Tuhan. Ingat, Tuhan sangat sayang kepada kita. Tidak ada di antara kita yang tidak disayang oleh Tuhan. Tidak ada. Walaupun itu orang berdosa, Tuhan sayang kepada kita. Tuhan mau tunjukkan kepada kita apa keperluan utama kita. Keperluan utama kita supaya kita penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan firman Tuhan. Kita akan pujian bagaikan tanah kering.
dibangkitkan, gereja ini mau dibangkitkan. Haleluya. Yang manis
berterima kasih Tuhan. Amin. Kami ingin percaya, kami ingin percaya, Roh Kudus sudah bekerja. Roh Kudus akan bekerja hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Roh Kudus ada dalam hidup kami. Kami percaya waktunya Roh Kudus akan datang memenuhi hidup kami. Tugas kami terus menanti janji itu. Tugas kami terus meminta janji itu Tuhan. Amin. Terus teguhkan hati kami Tuhan. Jangan kami bimbang untuk kami menanti janji. Ya, amin. Ya, setiap hari, tahun ini setiap hari kami menantikan janji Bapa. Ya, Bapa yang baik. Supaya kaki kami yang lumpuh boleh, haleluya, Tuhan sembuhkan. Sehingga kami dapat berjalan kembali lagi. Amin. Melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Untuk menjadi saksi Tuhan. Itu yang terindah Tuhan. Tuhan pakai kami, memberikan kami kuasa supaya kami menjadi saksi Ya, dimanapun Yesus. kami berada, baik itu di rumah, baik itu di pekerjaan kami, baik itu di gereja, baik itu kemana kami melangkah keliling kota ini, maupun Tuhan pakai kami untuk kami berbagai-bagai mancanegara Tuhan. Itu tugas kami Tuhan. Untuk kami Amin. menjadi saksi Tuhan. Kami tolong perlengkapi kami, perlengkapi kami, penuhkan kami dengan firman Ya, dan Roh Bapa Kudus yang itu, Tuhan. baik. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Ya, nama-Mu Tuhan yang Yesus. bagus, Tuhan. Ini doa kami, Ya, ini permohonan Bapa. kami Tuhan. Nah, sebentar malam kami akan melanjutkan kembali lagi Amin. dalam doa pencurahan Roh Kudus. Berkati cuaca, Ya. Bapa. Terus, Amin. Amin. haleluya Tuhan, datang kepadamu Tuhan. Amin. Baik itu hujan maupun tetap hujan, hal kami tetap datang menantikan Berkati janji cuaca itu, dalam Tuhan. nama Karena Yesus. Tuhan melihat setiap hati, haleluya, yang haus, haleluya, hati yang kering, haleluya, yang haleluya dibutuhkan adalah aliran air. Itulah kami Tuhan. Hati kami butuh Amin. aliran kuasa Roh Kudus, haleluya, memenuhi hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami akan haleluya serahkan kegiatan kami selanjutnya, Amin. jalan ibadah selanjutnya. Tuhan saja memberkati, memimpin jalan ibadah ini Tuhan. Nah, sebentar lagi kami akan belajar mengembalikan milik-Mu selalu dari setiap persembahan-persembahan yang kami berikan dengan sukarela maupun dengan kami berikan dengan persepuluhan kami. Juga Tuhan memberkati segala sesuatunya. Kami Amin. percaya kami sudah diberkati, kami wajib untuk mengembalikan hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami balaskan doa ini dengan pengucapan Ya, syukur Bapa yang hanya di baik. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita sudah diberkati dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan juga saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita, persembahan satu kali ke depan. Kita akan pujian kita hati.